Red Bull Racing kembali menjadi pusat perhatian jelang berakhirnya musim 2025. Laporan dari sejumlah sumber kuat di paddock menyebut bahwa Red Bull telah mengambil keputusan besar terkait susunan pembalapnya untuk musim 2026. Keputusan tersebut diperkirakan akan mengubah dinamika di tim utama Red Bull maupun Racing Bull secara signifikan. Ishak Hadjar dikabarkan mendapat promosi naik ke tim utama Red Bull, yang sekaligus menandai berakhirnya peluang Yuki Tsunoda untuk bertahan sebagai pembalap tetap dalam struktur Red Bull. Keputusan ini akhirnya menegaskan arah baru Red Bull, terutama dalam menghadapi era regulasi 2026 yang akan membawa perubahan radikal pada mesin dan aerodinamika mobil Formula 1. Dalam konteks ini, Red Bull tampaknya ingin membangun kombinasi pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga berpotensi berkembang dalam jangka panjang. Ishak Hadjar, pembalap muda asal Perancis berdarah Aljazair, tampil kuat sepanjang musim 2025 di Racing Bulls. Dalam musim debutnya di Formula 1, Hadjar mampu menarik perhatian berkat kecepatan murni yang konsisten, kemampuan bertarung wheel to wheel, serta keriawasaan dalam mengambil keputusan selama balapan. Beberapa hasil penting di musim ini termasuk finish di zona poin dalam kondisi sulit dan sejumlah performa kualifikasi yang sangat kompetitif membuat manajemen Red Bull semakin yakin bahwa Hadjar layak diberi kesempatan lebih besar. Red Bull sendiri dikenal sebagai tim yang berani mempromosikan pembalap muda secara agresif. Tradisi ini dimulai sejak era Sebastian Vettel, berlanjut ke Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly, hingga Alex Albon. Dengan reputasi tersebut, langkah promosi Hadjar bukanlah sesuatu yang mengejutkan, terutama setelah performanya sepanjang 2025 dianggap lebih menjanjikan dibanding beberapa pembalap Red Bull sebelumnya di musim debut mereka. Di sisi lain, keputusan ini juga memunculkan dampak besar terhadap masa depan Yuki Tsunoda. Pembalap asal Jepang tersebut telah membela tim junior Red Bull sejak 2021 dan berkembang dari musim ke musim. Namun performanya seringkali naik turun. Di satu sisi, ia memiliki momen-momen kepat yang membuktikan bakatnya. Namun, di sisi lain, kurangnya konsistensi serta minimnya hasil signifikan membuat posisinya semakin goyah. Red Bull disebut telah lama menilai bahwa Tsunoda memiliki potensi, namun tidak menunjukkan peningkatan yang cukup untuk dipertimbangkan sebagai calon pendamping Max Verstappen di tim utama. Apalagi, Red Bull diketahui sangat memperhatikan stabilitas performa dalam memilih pembalap untuk duduk di mobil paling kompetitif di grid. Dalam konteks inilah, Hadjar dinilai sebagai opsi yang lebih sesuai untuk strategi jangka panjang. Meski begitu, laporan di paddock menyebut bahwa Tsunoda tidak sepenuhnya kehilangan tempat dalam ekosistem Red Bull. Ada pembicaraan mengenai kemungkinan Honda menawarkan peran bagi Tsunoda melalui skema TPC atau Test and Power Unit Continuation. Skema ini mengacu pada perjanjian teknis terkait pengembangan mesin, pengujian, serta kolaborasi lanjutan antara Honda dan tim-tim yang menggunakan fasilitas mereka. Honda, meskipun tidak lagi menjadi pemasok mesin utama untuk Red Bull di 2026, masih memiliki peran teknis tertentu dalam fase transisi antara era mesin lama dan baru. Dalam konteks ini, Tsunoda dianggap memiliki nilai strategis karena kedekatannya dengan Honda dan pengalamannya mengendarai mesin rakitan pabrikan tersebut. Peran sebagai test driver atau development driver masih sangat mungkin diberikan kepada Tsunoda, meskipun itu berarti ia tidak lagi tampil sebagai pembalap utama di grid Formula 1. Skenario ini mengingatkan pada beberapa pembalap lain yang sebelumnya kehilangan kursi balap, namun tetap terlibat dalam lingkungan tim melalui peran teknis. Dalam beberapa kasus, peran tersebut menjadi jalan untuk kembali ke grid, namun tidak sedikit pula yang akhirnya beralih ke kategori balap lain. Masa depan Tsunoda kini berada di persimpangan serupa, di mana kariernya akan bergantung pada apakah ia dapat memanfaatkan peluang teknis tersebut sambil menunggu peluang kembali ke balapan penuh. Di sisi Racing Bulls, promosi Hadjar berarti satu kursi akan kosong menjelang musim 2026. Dilaporkan kandidat pengganti Hadjar adalah Arvid Lindblad, pembalap Red Bull Academy yang saat ini masih bertarung di ajang F2. Pembalap muda tersebut tampil sensasional di jenjang junior dan digadang-gadang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam struktur Akademi Red Bull. Lindblad menunjukkan kedewasaan dan kecepatan yang superior dibanding pembalap seusianya. Dan Red Bull telah memberikan indikasi bahwa ia sedang dipersiapkan untuk debut F1 dalam waktu dekat. Jika laporan ini benar, maka Racing Bulls akan menampilkan duet pembalap muda yang sangat potensial di musim 2026. Sebuah langkah yang sejalan dengan strategi jangka panjang tim sebagai pabrik bakat bagi Red Bull Racing. Perubahan ini juga membawa dampak besar bagi dinamika Red Bull dan Max Verstappen pada musim 2026. Red Bull harus memilih pembalap yang mampu bekerja sama dengan Verstappen sekaligus memberi tantangan sehat dalam performa.
Hadjar dinilai memenuhi kedua karakteristik tersebut. Cukup cepat untuk menjadi kompetitif, namun masih dalam tahap perkembangan yang memungkinkan Red Bull membentuknya sesuai kebutuhan tim. Selain itu, kehadiran regulasi baru di 2026 membuat seluruh tim membutuhkan pembalap yang adaptif dan belajar cepat. Mesin baru berstandar 50-50 pembagian tenaga antara hybrid dan pembakaran internal, serta perubahan besar dalam aerodinamika diperkirakan akan membuat mobil terasa sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Pembalap yang lahir dari era modern dengan pemahaman kuat tentang teknik baru dianggap lebih sesuai untuk menerjemahkan umpan balik teknis pada tahap pengembangan awal. Hadjar dalam hal ini dianggap memiliki karakter analitis dan feedback yang baik. Sementara itu, hilangnya Tsunoda dari grid juga menjadi pukulan bagi kehadiran Jepang di Formula 1. Tsunoda merupakan pembalap Jepang yang paling konsisten dalam satu dekade terakhir, dan menjadi satu-satunya yang masih aktif di musim 2025. Tanpa kursi balap, Jepang akan kehilangan representasi di grid yang sebelumnya sangat didukung oleh Honda dalam proyek F1 mereka. Dinamika antara Honda dan Red Bull juga menjadi faktor penting dalam keputusan ini. Meski hubungan mereka di 2026 berubah secara struktural, ada kepentingan teknis tertentu yang masih menyambungkan kedua pihak. Tsunoda yang merupakan pembalap binaan Honda akan tetap menjadi aset penting bagi pabrikan asal Jepang itu, terutama dalam proyek-proyek teknis internal. Namun, dalam konteks performa balapan, keputusan final tetap berada di tangan Red Bull yang kini lebih memilih untuk menyusun line-up dengan perspektif jangka panjang. Membahas mengenai keputusan Red Bull ini, tentu juga tidak lepas dari bagaimana gaya balap Red Bull di lintasan. Dengan pembalap muda yang haus pembuktian, agresif dalam menyalip sekaligus cepat dalam beradaptasi, Red Bull bisa memiliki energi baru yang mendukung dominasi Verstappen. Duet antara pembalap paling dominan di era modern dengan talenta muda yang sedang naik daun akan menciptakan dinamika menarik di dalam tim. Bagi Racing Bulls, keputusan ini juga memberi sinyal bahwa tim tersebut akan kembali fokus pada pengembangan pembalap muda, bukan hanya menjadi tim satelit saja. Dengan kemungkinan masuknya Lindblad, Racing Bulls berpotensi menjadi tim dengan usia rata-rata pembalap termuda pada 2026. Ini memberi kesempatan bagi pembalap muda untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan sambil tetap berada di bawah pengawasan langsung manajemen Red Bull. Secara keseluruhan, langkah besar ini menggambarkan filosofi Red Bull dalam memandang masa depan, mengkombinasikan stabilitas dan pengalaman dari Max Verstappen dengan energi baru dari Ishak Hadjar, sekaligus membuka ruang pembinaan talenta muda melalui Racing Bulls. Meskipun kehilangan Tsunoda sebagai pembalap utama, Red Bull tetap menjaga hubungan teknis dengan Honda sambil merancang regenerasi yang agresif. Bagi Tsunoda, masa depan kini berada di fase paling tidak pasti sejak debutnya di Formula 1. Ia masih punya peluang mempertahankan posisinya sebagai bagian dari program teknis Honda, namun kehilangan kursi balap berarti harus memikirkan perjalanan karier selanjutnya. Entah itu menunggu peluang kembali ke grid atau beralih ke kategori balap lain. Namun, melihat dukungan Honda selama ini, peluang Tsunoda untuk tetap eksis dalam proyek-proyek penting masih terbuka lebar. Ketika regulasi 2026 membuka era baru Formula 1, keputusan Red Bull dalam menyusun line-up ini bisa menjadi salah satu momen kunci yang menentukan arah tim di masa depan. Dengan Hadjar sebagai aset jangka panjang, Verstappen sebagai pilar utama, serta Racing Bull sebagai laboratorium bakat, Red Bull tampaknya sedang membangun generasi baru yang siap menghadapi perubahan besar di dunia Formula 1. Bagaimana pendapat kalian? Kemana seharusnya Yuki mengambil jalan? Apakah tetap bersama Honda menjadi penguji mesin sambil menunggu peluang masuk kembali ke kursi Formula 1? Atau Yuki beralih ke ajang balap lainnya? Komen di kolom komentar ya bro. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk kabar terbaru F1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini bro.